Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang masalah panen kelapa sawit. Dan tentunya panen kelapa sawit ini kenapa sangat penting? Karena sudah menjadi di ujungnya. Kita dari fase sistem produksi itu kan tinggal masalah panennya. Tetapi kalau panennya tidak bagus, akan menyebabkan kerugian semuanya. Berantakan, padahal cuan sudah di depan mata. Ya. Jadi di dalam panen ini harus ada yang diperhatikan. Dan ini saya menggelitik ada beberapa pertanyaan yang bergantian dengan panen kelapa sawit ini. Jadi kesimpulannya dulu saya sampaikan. Panen kelapa sawit itu harus pas. Harus pas. Tidak boleh mentah, panen mentah, tidak boleh lewat matang atau bahkan yang busuk. Nah, kenapa demikian? Nah, ini perlu kita jelaskan. Karena kalau tidak pas, itu akan rugi semua. Ya, nanti rugi petani, rugi pabriknya, ataupun rugi tanamannya, begitu. Jadi akan kita bahas karena pertanyaan pertama gini, Pak, ini saya petani mau panen kelapa sawit, saya panen mentah saja ini seperti saya biasanya juga panen jeruk, kemudian pisang, Pak. Pisang itu masih hijau-hijau saya panen, saya peram nanti akhirnya pas mateng. Itu jadi tidak busuk, dibawa dalam perjalanan malah matengnya pas. Wah, itu. Ya, ini tentunya beda antara berbagai macam komoditas buah ataupun tanaman itu berbeda-beda sifatnya, tergantung kepentingannya. Ya, jadi tadi harus pas. Yang pas bagaimana nanti kita sampaikan di kesimpulannya. Jadi tidak boleh panen buah mentah itu. Alasannya apa? Rugi besar. Oh, rugi besar bagi siapa? Rugi besar bagi kedua belah pihak. Yaitu dalam hal ini petani dengan sawitnya, tanamannya, ataupun perkebunan dengan tanamannya, ataupun pabriknya sendiri. Ya, karena kalau pabrik itu kaitannya dengan hasil yang diperoleh ada dua. Kita bahas dulu yang rugi pabriknya dulu, ya kan? Karena kalau buah mentah itu eh, dari segi rendemen buah mentah itu yang mengandung rendemennya itu hanya 18 sampai 19% atau 18,6 lah kira-kira. Padahal bisa orang kan bisa 25%, 24%. Nah, ini kalau matang kan bisa segitu gitu. Itulah kerugian pabriknya gitu. Ya, nanti kita bahas juga kalau lewat panen overripe juga kerugiannya asam lemak bebasnya lumayan tinggi, lebih besar dari 3 gitu. Ini nanti bahu tengek gitu. Itulah eh, kerugiannya dari sisi pabriknya. Sekarang dari sisi petaninya, ini dari petaninya ini kaitannya dengan tanamannya juga. Ya, jadi kalau buah mentah itu dipanen, jeruk, kayak gitu. Nah, itu kan belum waktunya panen. Ya.
Ini kerugiannya ya, ini yang tidak banyak diperhatikan. Kerugiannya adalah tanamannya itu kan belum waktunya panen dipaksa. Ya, itu kan ada organ-organnya termasuk buah itu eh, dari kelapa sawit belum sempurna. Jadi dipanen cek menjadi stres. Nah, itu akibat dari stres ini berkembang ke yang lain-lainnya. Jadi akibatnya stres. Ya karena apa? Eh, Kelapa sawit itu menghasilkan asimilatnya, hasil fotosintesisnya itu kan dibagi-bagi. Ya, setelah penuh ada yang vegetatif ke daunnya, inilah ke generatifnya, ke buahnya sebenarnya harus diisi, iya kan? Tetapi belum waktunya ngisi termasuk minyak itu sudah kita potong. Nah ini kan namanya belum waktunya. Akhirnya akan jadi stres. Ya, padahal filosofinya semua itu sudah ada waktunya, sudah ada jatahnya mengisi masing-masing. Karena secara filosofis bahwa ini kan untuk menghasilkan tanaman itu untuk bertahan hidup. Jadi ada anak turunnya, buahnya itu tadi, gitu kan. Tapi ini udah kena potong dulu sebelum waktunya. Stres. Ya. Setelah stres apa akibatnya? Peruntutannya adalah keluar bunga jantan yang lebih banyak. Akhirnya apa? Bunga betinanya kan berkurang, produksi berkurang. Tapi kan untung Pak, nanti eladibiusnya tinggi, apa namanya, eh, polennya lebih banyak. Wah itu salah juga, karena kalau akibat stres dengan normal, itu kuantitas dan kualitas polennya berbeda, lebih sedikit, viabilitasnya kurang bagus. Beda kalau memang nutrisinya normal, begitu. Kemudian akibat dari tanamannya tadi ya, akibat buah mentah itu tadi. Ya, nanti karena mentah itu mesti kena ke egrek dari apa pelepahnya. Ya, akibatnya apa? Manajemen pelepahnya jadi rusak. Yang harus dipertahankan pelepahnya jadi berkurang. Fotosintesisnya eh, ke depan berkurang. Udah berapa itu kerugiannya dari segi tanamannya? Stres, bunga jantan, bunga betinanya berkurang, pasokannya, manajemen kanopinya nanti berkurang, jumlahnya pasti isiannya biji airnya lebih kecil-kecil, bahkan gitu. Kemudian itu dari segi tanamannya. Kerugian lainnya itu adalah apa namanya menjadi catatan sortasi di pabrik. Jadi nama kita jelek, ya. Kan nanti kalau sortanya banyak kan di blacklist. Nah itu kan penting. Jadi eh, kita tidak namanya tidak harum untuk masuk ke pabrik tersebut. Iya. Nah, itulah kerugiannya. Tapi gimana Pak, kami butuh duit untuk apa? Itu tadi. Kenapa orang panen buah mentah itu biasanya alasannya dua. Ya, satu memang tidak tahu kriteria panennya. Udah merah-merah Pak, sedikit langsung dihajar, turun buahnya. Yang kedua memang cari untung, mengejar produksi, mengejar buah. Jadi apa namanya, kejar produksi lah kira-kira. Nah, supaya memang kalau mau dijual kepengen nggak punya duit ya gitu kira-kira. Dan kalau perusahaan bisa kejar target produktivitas. Itu tadi karena harusnya putaran berikutnya jadi rusak juga itu apa ya kerugian dari petani tersebut. Jadi harusnya panen ini bisa diperkirakan sekian, bulan depannya turun, turun. Nah itu tadi rentetan-rentetan dari banyak kerugian panen buah mentah. Nah itu tadi rugi di sisi tanamannya atau petaninya, eh, tanamannya jadi rusak, tidak bagus, petaninya namanya jelek. Meskipun tujuannya mau dapat uang banyak. Ya. Jadi nanti yang penting diperbaiki bagaimana memanen buah yang matang. Yang matang ini penting supaya semuanya untung.
semuanya bagus begitu. Nah, kemudian berikutnya tadi ya kerugian dari tentu ada pertanyaan lagi gini, ya itu panen harus pas tadi bahwa eh, tidak boleh overripe apa lewat matang. Kenapa Pak? Oh, kan gitu. Yaitu kalau dari segi tanamannya, dari segi kepentingan manusia itu akan merugikan. Kenapa? Eh, apa namanya? Nanti itu akan menjadi sarang tikus. Kemudian penyakit marasmius yang mengakibatkan busuk itu bisa naik ke tandan yang lebih muda. Ke depan akan lebih rugi lagi. Tapi gimana Pak? Harganya TBS sedang turun. Kalau saya panen pun bukannya eh, Bu, Pak Po, tapi juga rugi. Makanya nggak saya panen. Ya, makanya mau menyelamatkan ke depan, rugi-rugi sedikit ya harus dipanen. Ya, karena untuk jangka panjang menyelamatkan masa depan. Nah, itu tadi dari sisi kerugian kita eh, panen buah mentah maupun yang lewat matang. Kemudian tadi sudah kerugian dari sisi pabrikan. Dari sisi pabriknya adalah tadi kalau yang buah mentah rendemennya rendah. Buah mentah itu sekitar 18 sampai 19%. Itu tadi sudah saya sampaikan. Jika terlalu masak juga itu tadi asam lemak bebasnya lebih dari 3 dan kualitas minyaknya kurang bagus. Oke, kan gitu. Nah, itu dari apa ya? Efek samping dampak panen itu harus pas itu tadi. Nah, sekarang ujungnya adalah bagaimana sih panen kematangan kriteria kelapa sawit itu. Jadi yang namanya panen atau matang yang pas itu adalah tadi yang sudah matang itu namanya sudah ada brondolannya, sudah ada yang lepas buahnya jatuh. Nah, makanya dulu menggunakan beberapa kriteria panennya. Ada yang 1 butir per kilogram tandan. Itu untuk dulu ya, itu untuk buah yang kurang dari 10 kilo. Untuk yang lebih dari 10 kilo, 2 butir per apa namanya per kilogram. Atau terjemahnya ada yang 5 butir sampai 10 per tandan. Per tandan. Udah dihitung gitu. Jadi ini setelah dikaji-kaji mengenai rendemen dan asam lemak tadi, itu hitungan kematangan tadi berubah, menjadi berubah. Ya, kenapa yang sekarang disarankan biasanya 2 sampai 5 butir per tandan atau per janjan. Ya, jadi ini ditarik agak ke sini sedikit supaya nanti manajemen brondolannya menjadi apa ya tercover. Ya, nanti kalau misalnya untuk di daerah Gelombang, ya kalau terlalu masak tadi, nanti dijual jatuh just brondolannya tidak apa ya terkutip. Jadi kutip brondolannya susah. Jadi yang disarankan tadi bisa lebih apa 2 sampai 5 butir per tandan brondolannya yang menjadi tanda itu tadi. Jadi itu tadi yang menjadi apa kita kenapa harus panen itu harus pas. Nah, jadi kalau panen buah mentah juga rugi, panen lewat matang juga rugi. Ya, jadi itu pemirsa silahkan panen buah yang pas supaya kita untung semua. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini cerita-cerita ini bermanfaat bagi para petani semua.
dan perkebunan kelapa sawit supaya tetap optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.